Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman. Perkenalkan saya Tria Silviana dengan NIM 27024996765. Jadi di hari ini saya akan mempresentasikan terkait hasil proyek saya gitu ya dan juga teman-teman sebelumnya terkait judulnya adalah penguatan karakter building berbasis nilai agama dalam mewujudkan SDG 16 yang mana terkait perdamaian, keadilan dan juga institusi yang kuat. Nah, di sini pembahasannya sendiri nanti meliputi terkait latar belakang dari sebuah proyek yang kita lakukan, kemudian ada rumusan masalah, hasil penelitian, dan juga solusi dan refleksi diri. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas adalah terkait latar belakang, yang mana dari seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu dan juga teman-teman, Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang sangat luar biasa, baik dari sisi budaya, suku maupun agama. Tapi di tengah kekayaan itu masih banyak tantangan yang muncul, teman-teman. Nah, seperti konflik antar berumat agama, kemudian intoleransi, dan juga ketidaksosialan yang dipicu perbedaan keyakinan. Nah, contohnya sendiri adalah kasus sengketa tempat ibadah di Jakarta Timur dan juga kekerasan terhadap mahasiswa saat ibadah di Tangerang Selatan. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama belum sepenuhnya menjadi kekuatan pemersatu. Nah, padahal agama harusnya mendorong kasih, keadilan, dan juga perdamaian sendiri. Karena itu, kami melihat perlunya pendekatan karakter building yang berakar pada nilai-nilai agama yang menumbuhkan tiga hal utama. Yang pertama adalah grow mindset, yang kedua adalah kolaborasi, dan yang ketiga adalah kesadaran sosial. Tiga hal ini yang menjadi dasar dalam mendukung terwujudnya SDG 16. Nah, kemudian dari sebuah eh, hal atau proyek yang kita lakukan dari latar belakang tadi, kami menemukan atau merumuskan tiga pertanyaan dalam proyek tersebut gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana peran nilai-nilai agama dalam membentuk growth mindset. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kolaborasi antar berumat agama dapat mendukung SDG 16. Kemudian yang ketiga adalah dan bagaimana kesadaran sosial berbasis agama bisa menciptakan keadilan dan perdamaian. Ketiga pertanyaan ini menjadi dasar kami melakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian hasil penelitian dari survei dan juga wawancara. Kami menggunakan metode mixed method, Bapak Ibu dan juga teman-teman, yaitu gabungan antara kuesioner dan juga wawancara. Nah, dari total 30 responden dari berbagai latar belakang, agama, dan juga profesi, dari hasil kuesioner tersebut, mayoritas responden sepakat bahwa nilai-nilai agama berpengaruh terhadap besarnya pola pikir positif seseorang. Nah, banyak yang merasa agama mengajarkan kesabaran, rasa syukur, dan juga tekad untuk terus belajar. Semua ini adalah bagian dari growth mindset. Kemudian kolaborasi antar berumat beragama masih dinilai kurang merata. Hambatan yang sering muncul dalam prasangka negatif, stereotip, dan juga sikap eksklusif dan pengaruh media. Nah, sementara dari wawancara kami mendapati bahwa beberapa narasumber menyebutkan adanya diskriminasi. Kemudian terhadap kelompok yang minoritas, terutama dalam hal pendirian rumah ibadah dan juga akses terhadap hak sosial. Nah, para responden juga menyoroti kurangnya ruangan dialog antar lintas iman, Bapak Ibu. Iman jadi dan ini juga jadi tantangan besar bagi terwujudnya institusi yang kuat dan inklusif.
Nah, di sini ada bagian halaman bagan ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Di sini termasuk survei yang kami lakukan kepada responden gitu ya, terkait pertanyaan apa hambatan terbesar dalam pembangun kerjasama antar berumat yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini jawaban yang paling besar adalah adanya prasangka dan juga stereotip. Nah, kemudian di sini juga ada menurut Anda bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan keadilan bagi semua kelompok agama di Indonesia. Di sini adalah yang paling banyak dan sepakat semuanya adalah meningkatkan edukasi dan pemahaman lintas agama supaya nanti ke depannya bisa saling toleransi yang tinggi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya tampilkan beberapa saja ya dari pertanyaan dan juga eh, eh, seperti diagram. Nah, di sini hanya beberapa saja seperti itu. Nah, di sini kami juga memberikan solusi ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan temuan kami menyusun beberapa solusi yang strategis. Yang pertama adalah mengadakan program edukasi lintas agama dan melibatkan lembaga pendidikan komunitas dan tokoh-tokoh agama. Diskusi dan juga forum ini bisa membuat wawasan dan mengikis stereotip. Yang kedua adalah mendorong pendidikan toleransi sejak dini. Jadi kurikulum agama harus dilengkapi dengan pendidikan multikultural dan nilai-nilai toleransi yang praktis. Kemudian yang ketiga adalah mendorong kolaborasi antar pemerintah dan tokoh agama untuk menciptakan ruang aman dan bagi umat beragama. Dan yang terakhir, memunculkan kampanye di media sosial yang tegar atau yang tagar, sorry, hashtag Indonesia Rumah Bersama. Jadi kampanye ini bertujuan menyebarkan narasi damai, kisah kolaborasi antar agama, dan menekan konten provokasi. Nah, untuk terkait refleksi pribadi, dari proses ini kami bukan hanya mengumpulkan data, tapi juga belajar tentang pentingnya menghargai perbedaan. Jadi kami menyadari bahwa perbedaan bukan penghalang ya teman-teman dan juga Bapak Ibu, tapi justru peluang untuk kolaborasi. Nilai-nilai agama yang selama ini diajarkan dalam ruang ibadah ternyata bisa menjadi fondasi dan membangun masyarakat yang lebih damai dan adil jika benar-benar diterapkan. Selain itu, kami juga belajar bahwa dialog itu penting, kita tidak harus sepakat dalam segala hal, tapi kita bisa saling mendengarkan dan memahami dalam menghargai. Dan yang paling penting, perdamaian bukan sesuatu yang besar, tapi bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya dari kita bicara, sikap empati, dan juga keinginan mengenal satu sama lain yang lebih dalam. Nah, proyek ini membuka mata kami, Bapak Ibu, bahwa karakter building, bahwa pelajaran ini bukan hanya soal teori di kelas, tapi soal bagaimana kita menjalani hidup dengan nilai-nilai yang baik di setiap harinya. Oke, sekian dari saya tutup. Terima kasih.